Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa akan Ibu pimpin secara Katolik. Nah, bagi anak-anak non-Katolik dapat mengikuti menurut ajaran agamanya masing-masing. Mari kita berdoa anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang baru yang boleh Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menghirup udara pagi yang segar. Terima kasih Bapa, Kau juga sudah memberikan kami kesempatan untuk memulai pembelajaran hari ini. Bimbing dan ajar-ajari kami selalu Tuhan sepanjang hari ini, agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, serta kami dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri, serta tepat waktu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami mau menyerahkannya hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya Bapa. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, selamat mengikuti pembelajaran materi selanjutnya ya Nak ya. Perhatikan dengan benar. Tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Masih tentang benda-benda di sekitar kita. KD yang akan kita bahas ada 3 ya Nak ya. KD yang pertama KD 3.4 tentang iklan dari media cetak atau media elektronik. Kemudian KD 3.4 tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Kemudian KD 3.3 tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri bahasa iklan yang tepat, mengidentifikasi iklan berdasarkan isi media elektronik, kemudian dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan, kemudian dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi maupun jenis usaha ekonomi yang berdasarkan pengelolaannya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar ini terdapat Dayu dan Lani yang sedang duduk santai sambil berbincang-bincang di taman sekolah. Mereka ini membicarakan tentang iklan favorit. Nah, si Lani memuji Dayu karena Dayu begitu hafal dengan lagu yang ada di iklan favoritnya. Nah, iklan tersebut berisi tentang makanan sehat dan bergizi yang nyaman di lidah seluruh orang di Indonesia. Nah, karena iklan yang dilihat oleh Dayu ini menarik, sehingga lagu yang disampaikan iklan tersebut pun dihafal oleh si Dayu. Nah, begitu menariknya iklan yang ada di televisi. Nah, televisi ini merupakan salah satu media elektronik yang efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Kreativitasnya itu dapat berupa animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, ada testimoni ya, pembuktian dari produk tersebut, lagu produk yang diiklankan. Nah, itu harus dimodif, dibuat semenarik mungkin sehingga penyampaian iklan itu menarik perhatian konsumen, sehingga produk yang ditawarkan pun dapat diminati. Nah, seperti pada contoh berikut ini. Nah, ini ada iklan iklan minuman ya. Kata-katanya segar, nyatanya menyegarkan. Nah, kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat dan jelas. Nah, bahasa iklan pada iklan minuman di atas itu menarik bagi semua orang yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman ini akan tersugesti dengan kesegarannya sehingga segera ingin meminumnya. Nah, itu tadi sifat dari bahasa iklan. Adapun ciri-ciri dari bahasa iklan media elektronik yaitu berupa bahasa formal ataupun non formal.
Nah, formal ini biasanya berdasarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau non formal ini yang tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, contohnya seperti ini. Nah, ini iklan dengan bahasa formal ya. Kemudian ini iklan dengan bahasa non formal. Nah, coba perhatikan apa yang membedakan dari iklan dengan bahasa formal maupun bahasa non formal. Nah, ini kalau non formal ini ada ya. Ini tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, ini merupakan iklan dengan bahasa non formal. Bu harap anak-anak paham ya. Nah, ini biasanya ada di iklan televisi, bahkan yang non formal ini ada di biasanya di iklan radio ya nak ya. Nah, biasanya sering menggunakan bahasa daerahnya yang merupakan bahasa non formal. Isi iklan dalam media elektronik ini harus kita pahami dengan baik agar tidak salah kita menerima informasinya. Kita dapat menjelaskan isi iklan dengan cara memahami informasi yang disampaikan, yaitu dengan kita mengambil garis besarnya, intisarinya. Apa sih yang disampaikan oleh iklan ini? Nah, biasanya produk yang ditawarkan itu dibuat semenarik mungkin agar konsumennya segera ingin membeli ya, memiliki produk yang ditawarkan tersebut. Nah, ada beberapa jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, kita harus tahu dulu jenis iklan berdasarkan isinya. Artinya apa? Kita ingin mengidentifikasi jenis iklan dengan cara kita pahami dulu iklan tersebut menawarkan apa. Nah, apa isi dari iklan tersebut sehingga kita dapat menentukan ini jenis iklan apa. Nah, adapun jenis-jenis dari iklan yaitu iklan politik, iklan pendidikan, iklan kecantikan, iklan kesehatan, iklan makanan minuman, iklan otomotif ya. Nah, perhatikan iklan berikut ini. Nah, di dalam televisi ini terdapat iklan ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada PKS ya. Nah, ada PAN. Ini artinya apa? Gambar-gambar partai politik. Nah, langsung kita temukan ini merupakan jenis iklan politik karena di dalamnya menjelaskan tentang partai-partai politik yang tentunya mengedukasi masyarakat agar dapat mengenali partai yang ingin dipilihnya tanpa ada paksaan yang dari pihak manapun, sehingga pada saat pemilu itu benar-benar memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian, nah, iklan berikut ini. Nah, ini ya. Berikut ini termasuk iklan apa? Coba kita lihat dari iklan berikut ini. Nah, di sini ada aplikasi ya. Di sini ada siswa. Artinya apa? Aplikasi yang dapat mencerdaskan siswa. Nah, artinya apa? Ini termasuk iklan pendidikan karena berisi tentang ajakan untuk membeli aplikasi pendidikan ya, yang tentunya berbahasa Indonesia. Kemudian, nah perhatikan ini. Nah, ini ada iklan sampo. Nah, ini kata-katanya ada, dengan memakai sampo ini rambut Anda akan bersih, kuat dan lebat. Nah, ini termasuk jenis apa? Jenis iklan kecantikan ya. Dan masih banyak lain, ada iklan kesehatan ya, biasanya ini iklan menawarkan produk-produk untuk kebersihan ya, kebersihan badan sehingga kita menjadi sehat. Nah, itu iklan
kesehatan. Adapun iklan makanan minuman yang sudah kita bahas di awal tadi, ada iklan minuman, kemudian ada iklan otomotif ya, tentang motor, mobil, dan masih banyak lain. Dari jenis iklan yang dapat kita identifikasi berdasarkan isinya, nah, itu dapat kita temui pada sebuah iklan. Nah, dalam pembuatan iklan diperlukan kerjasama antar pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan ya, yang ingin ditawarkan. Kerjasama ini tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti periklanan saja. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama ini sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam kita memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus memiliki sikap yang tepat untuk memeliharanya, yaitu kita harus memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air ya, walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, dan agama. Kemudian kita harus memiliki sikap mencintai dan melestarikan budaya daerah ya, maupun budaya daerah kita sendiri maupun yang lain ya. Ini tujuannya untuk memperkuat budaya nasional ya, budaya yang ada di Indonesia. Nah, apa maknanya ketika kita memelihara persatuan dan kesatuan? Maknanya, nah, seperti pada berikut ini. Ada festival budaya nasional ya, budaya Nusantara, menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Nah, coba amati gambar berikut ini. Banyak pentas budaya yang ditampilkan. Nah, ini tampak begitu indah ketika kita menyaksikan di sebuah pertunjukan, sebuah festival. Tentunya indah ketika tampil bersama-sama, sama seperti ketika kita berkunjung di sebuah taman ya, taman bunga. Taman bunga ini nampak lebih indah bunganya sejenis atau bunganya berbagai jenis kira-kira. Tentunya lebih indah bunga yang berbagai macam jenis daripada bunga yang hanya satu jenis. Nah, itu juga yang ditampilkan dalam festival budaya Nusantara ini ya. Dengan menampilkan berbagai macam budaya dari berbagai daerah di Indonesia ini menambah nilai menarik untuk para wisatawan ya, sehingga ketika kita dapat menarik wisatawan untuk menyaksikan festival ini, tentunya keuntungan bagi negara kita banyak pemasukan ya, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Selanjutnya, dengan kita memelihara dan kita mengerti makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, ini dapat terciptanya kedamaian walaupun berbeda-beda. Masyarakat Indonesia ini dikenal dengan kemajemukan ya, artinya keberagaman. Salah satu kemajemukannya adalah agama. Nah, masyarakat Indonesia ini bukan penghalang walaupun beragam macam budaya, tetapi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajemukan yang ada ini malah justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan, tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, jadi makna persatuan dan kesatuan ini tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, tolong menolong tercermin dalam kegiatan gotong royong ya.
Nah, dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan tersebut cepat selesai. Nah, itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, sikap saling tolong-menolong antar sesama. Nah, ini termasuk sikap nasionalisme, ya, artinya mencintai semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh dari gotong royong tadi. Makna lain dari pentingnya persatuan kesatuan bangsa yaitu kita dapat menjalin kebersamaan, saling melengkapi antar satu sama yang lain. Kemudian kita dapat menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Kemudian kita dapat menumbuhkan perilaku saling menghormati, bekerja sama dengan baik, kemudian dapat gotong royong dalam masyarakat. Nah, itulah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam, ya. Apa contohnya? Yaitu hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Misalnya di dalam suatu perkampungan. Nah, ini didominasi dengan banyaknya perbedaan suku, agama, dan budaya. Namun masyarakat di perkampungan tersebut tetap rukun. Nah, itulah ya peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Artinya di dalam perkampungan itu masih mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, ya, masih menunjukkan adanya sikap saling toleransi, ya, saling menghargai, sehingga walaupun berbeda-beda mereka tetap hidup berdampingan. Kemudian memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. Nah, ini toleransi, ya, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ikut bergotong royong di lingkungan sekitar, tidak membeda-bedakan suku, budaya maupun agama. Ketika ingin gotong royong, semua masyarakatnya antusias, semuanya ikut. Nah, kemudian menghormati adat kebudayaan antara satu suku dengan yang lain, kemudian saling menyaksikan, saling melestarikan festival budaya Nusantara. Nah, Indonesia ini kaya akan kebudayaan. Untuk memperkenalkan berbagai kebudayaan daerah di Indonesia, tentunya kita memerlukan dinas kepariwisataan, ya, yang melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidup. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat ini dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Artinya berdasarkan sumber daya alam maupun lingkungan yang ada di tempat tinggalnya. Oleh karena itu, hasil kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Nah, ini jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, ya. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan yang terakhir jasa, ya. Ada 9 ini ya, Nak, ya. Yang pertama, pertanian. Nah, usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris, ya. Negara agraris itu negara pertanian. Hasil pertanian Indonesia ini antara lain ada padi, jagung, ubi, palawija, dan masih banyak lain. Yang kedua ini ada perkebunan. Usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman yang keras. Nah, dibedakan perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Biasanya perkebunan rakyat ini perkebunan yang dikelola oleh rakyat, ya. Perkebunan besar ini biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar ini biasanya diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, tebu, dan masih banyak lainnya, Nak, ya. Nah, ini peternakan.
Nah, usaha memelihara binatang piaraan yang dapat diambil manfaatnya. Nah, perikanan ini usaha yang melakukan pembudidayaan ikan, ya, baik di air tawar maupun air payau, ya. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau itu contohnya ikan bandeng. Selanjutnya kehutanan. Nah, usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan, nah, dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Nah, usaha kehutanan ini penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan ini membantu peresapan air ke dalam tanah sehingga ketika hujan itu tidak terjadi banjir. Nah, oleh sebab itu hutan tidak boleh dirusak dan harus direboisasi atau diremajakan. Kemudian pertambangan. Nah, ini usaha yang mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan masyarakat atau manusia. Nah, mineral ini berasal di dalam perut bumi. Nah, untuk mendapatkannya dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak, batu bara, bahkan logam-logam lainnya. Selanjutnya perindustrian. Nah, ini usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah ini berasal dari sumber daya alam. Nah, usaha industri dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan masih banyak lainnya. Nah, ya. Kemudian ada perdagangan. Nah, ini kegiatannya untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan ini merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan ini dilakukan antar negara, disebut ekspor impor. Nah, ekspor itu artinya mengirim dan menjual barang itu ke luar negeri. Kalau impor, usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri, ya. Kemudian jasa. Nah, ini usaha menyediakan jasa bukan produk, ya. Pekerjaan seperti pada gambar ini adalah bidang pariwisata. Adapun usaha di bidang jasa lainnya seperti usaha becak, ojek, angkutan umum, dan masih banyak lain. Kemudian jenis usaha selain yang sudah kita bahas tadi berdasarkan sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya, ada lagi jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya, ya. Ini ada usaha perseorangan dan usaha kelompok, ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri, usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, usaha jasa. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini ada firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Nah, ayo kita bahas usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ini usaha pertanian. Nah, ini didominasi oleh usaha ekonomi yang dikelola sendiri, walaupun ada usaha pertanian yang dilakukan secara berkelompok, namun yang paling banyak itu usaha pertanian yang dikelola sendiri. Seperti pada gambar berikut ini, banyak dikelola oleh seorang petani, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada industri kecil. Nah, ini biasanya berupa industri rumah tangga, ya. Industri yang berskala kecil sampai menengah. Misalnya usaha kerajinan, ada mebel meja, kursi, lemari. Kemudian ada industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Lainnya ada usaha perdagangan. Nah, ini usaha yang dilakukan secara perseorangan, biasanya dalam skala kecil sampai menengah. Contohnya seperti toko kelontong, membuka warung di rumah, berjualan keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, bahkan pedagang hasil bumi yang dijual di pinggir-pinggir jalan, ya. Usaha jasa. Nah, banyak usaha yang dikelola secara perseorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perseorangan adalah usaha salon, bengkel, ya, seperti gambar berikut ini. Kemudian fotokopi, tukang cukur, tukang pijit. Nah, usaha ekonomi dikelola kelompok, ini usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal pengelolaan
maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya yaitu firma. Nah, ini perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya setiap anggota firma ini memiliki hak untuk bertindak atas nama firma, bertanggung jawab secara penuh atas resiko ya yang ditanggung oleh semua anggota firma. Biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian ada CV, Persekutuan Komanditer. Nah, ini perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modalnya ini berasal dari pengusaha itu sendiri atau dari beberapa penanam modal ya. Pengusaha menjadi pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal ini mempercayakan pengelolaan CV itu kepada si pengusaha itu. Ada 2 istilah dalam CV, yaitu sekutu aktif, sekutu pasif. Kalau yang disebut dengan sekutu aktif adalah berperan sebagai investor dan pengelola CV. Nah, kalau sekutu pasif ini berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. PT, perseroan terbatas. Nah, ini perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Nah, saham itu adalah surat berharga sebagai tanda bukti bahwa ikut serta dalam menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen ya, sesuai besar saham yang dimiliki. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham ini biasanya diperjualbelikan ya di pasar modal, beda dengan CV. Tadi modalnya berasal dari pengusaha itu sendiri, bahkan dari penanam modal atau investor. Namun kalau PT ini sahamnya ya, surat berharga sebagai tanda bukti keikutsertaan ini dapat diperjualbelikan. Kemudian ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini perusahaan negara, perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ya. BUMN ini dapat berupa perusahaan umum atau perseroan terbatas, ya. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi, ada di bidang pertambangan, kemudian di bidang penerbangan. Nah, ini masih banyak lain ya, Nak ya. Selanjutnya ada perusahaan daerah, perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan perusahaan daerah ini melaksanakan pembangunan ekonomi daerahnya. Selain itu, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja, ya. Kemudian ada koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ya, biasanya ini berdasarkan asas kekeluargaan. Jenis-jenis dari koperasi ini ada 5, ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Adapun kelebihan dan kekurangan dari usaha perseorangan dan usaha kelompok. Kelebihannya, kalau usaha perseorangan ini pemiliknya mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya, keuntungan dinikmati sendiri, keputusan dapat dengan cepat. Kalau kelebihan dari usaha kelompok ini modalnya lebih banyak karena berasal dari beberapa orang ya atau investor. Kemudian resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Ide dan kemampuan itu banyak karena lebih banyak diskusi dari beberapa orang ya. Kemudian kekurangan dari usaha perseorangan ini modal dan kemampuannya terbatas, kreativitasnya juga terbatas, resiko dan kerugian ditanggung sendiri. Kalau kekurangan dari usaha kelompok ini pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Nah, contohnya tadi sudah kita bahas, usaha perseorangan, bengkel kecil, memangkas rambut, memakan, toko kelontong, pedagang osongan, dan masih banyak lain anak ya. Usaha kelompok, nah ini ada CV, firma, PT, koperasi. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Nah, setelah kita belajar anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa akan Ibu pimpin secara Katolik. Bagi anak-anak non-Katolik dapat mengikuti menurut ajaran agamanya masing-masing. Mari kita berdoa anak-anak.
Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari yang boleh Kau berikan kepada kami, sehingga Engkau boleh membimbing dan menuntun kami di dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah aktivitas kami selanjutnya kami mau menyerahkan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami hidup. Haleluya Bapa. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, bagi anak-anak yang belum mempelajari materi, boleh dipelajari nanti. Dan bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas, boleh dikerjakan. Ibu bataskan waktunya sampai hari ini pukul 12 malam ya Mbak ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Dan selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Good morning.